Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dan bersyukur kita bertemu kembali dalam renungan kita. Mari sidang jemaat Tuhan, arahkan hatimu, persiapkan hatimu untuk Tuhan agar renungan kita hari ini membawa berkat untuk kita, membawa pembaruan untuk kita. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Yeremia pasal 10 ayat 17 sampai ayat 25 dengan perikop Yehuda menjadi sunyi sepi. Dengan firman Tuhan, angkutlah barang-barangmu dari negeri ini, hai orang-orang yang berada dalam pengepungan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya sekali ini aku akan melemparkan penduduk negeri ini, dan aku akan menyesatkan mereka supaya mereka merasakannya. Celakalah aku karena penyakitku, lukaku tidak tersembuhkan. Aku berpikir, inilah suatu kepedihan yang harus kutanggung. Kemahku sudah rusak dan semua talinya sudah putus. Anak-anakku telah pergi daripada aku, tidak ada lagi yang mendirikan kemahku dan yang membentangkan tendaku. Sungguh gembala-gembala sudah menjadi bodoh, mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Sebab itu mereka tidak berbahagia, dan seluruh binatang gembalaan mereka cerai-berai. Terdengarlah suatu berita, bunyinya, kegemparan besar akan datang dari tanah sebelah utara untuk membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, menjadi tempat persembunyian serigala-serigala. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Hajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya, jangan dengan murkamu, supaya aku jangan kau binasakan. Tumpahkanlah kepanasan amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal engkau, ke atas kaum-kaum keluarga yang tidak menyerukan namamu. Sebab mereka telah memakan Yakub dan menghabisinya, dan membuat tempat kediamannya menjadi puing. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah dihukum Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita sering mendengar dan juga kita mengetahui Tuhan itu panjang sabar. Namun sidang jemaat Tuhan, kita mungkin kurang menyadari bahwa itu berarti kesabaran Tuhan ada juga batasnya. Sidang jemaat Tuhan, kalau kita sering menyakiti hati Tuhan, sering kita mendukakan hatinya, Tuhan pun akan murka terhadap kita. Sidang jemaat Tuhan, meski kita berbuat salah, tak semua orang mau mengakui kesalahannya. Apabila kesalahan itu memiliki konsekuensi atau hukuman yang akan dia terima, tak sedikit orang yang menyangkal mati-matian kesalahan yang telah dia lakukan, asalkan dia tidak dihukum. Tujuannya adalah dia membela diri. Pembelaan yang dia lakukan adalah untuk menyelamatkan dirinya, meskipun dia sebenarnya melakukan kesalahan. Ini adalah suatu sifat yang
manusia miliki. Setelah ratusan tahun menantikan pertobatan Yehuda, Tuhan memutuskan menghukum mereka. Penduduk Yerusalem akan dibuang ke negeri yang asing. Kenapa mereka dihukum Tuhan? Adalah kejahatan yang mereka lakukan adalah menyembah Baal-Baal. Mereka sudah menyimpang daripada Tuhan. Mereka menyembah Allah-Allah lain dan tidak mau mendengarkan suara Tuhan lagi. Hal itu akan menjadi begitu cepat, seolah-olah mereka terlempar keluar dari kotanya. Sang Nabi dan Allah pada dasarnya tidak membenci mereka. Ia justru merempati sangat simpati kepada mereka, peduli kepada mereka, dan peduli terhadap penderitaan yang akan mereka alami. Ia dapat merasakan kehilangan mereka atas rumah dan keluarga. Ini adalah hukuman Tuhan. Namun Allah menghajar mereka supaya bertobat. Tujuan Allah menghukum mereka adalah agar bangsa Yehuda bertobat dari kesalahan mereka. Dari sudut pandang Yeremia, para pemimpinlah yang pertama-tama harus bertobat. Mereka paling bertanggung jawab atas semua malapetaka itu, atas semua hukuman yang diberikan Tuhan itu. Kalangan bangsawan dan imam telah lama meninggalkan Tuhan. Akibatnya seluruh rakyat menanggung hukuman Allah. Dalam sejarah Yehuda, bangsa Yehuda, faktor pemimpin besar pengaruhnya atas nasib bangsa. Bila rajanya mencintai Tuhan, bila rajanya sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, negeri itu akan diberkati. Akan tetapi bila rajanya jahat dan tidak mau mendengarkan suara Tuhan, negeri itu akan mendapat hukuman atau kutuk. Tentu kita tidak mengatakan bahwa keselamatan umat ditentukan oleh kesalahan pemimpinnya, tidak. Akan tetapi Allah berkenan mengalirkan anugerahnya, berkatnya melalui para pemimpin bangsa kita. Kejahatan para pemimpin dan seluruh bangsa Yehuda begitu besar, sidang jemaat Tuhan, sehingga Allah tidak mengampuni mereka. Namun Yeremia berdoa agar hukuman Allah tidak sampai membinasakan mereka. Itulah juga rencana Allah yang menghukum bangsa Yehuda, tetapi tidak memusnahkan mereka, tidak memusnahkan mereka. Sisa bangsa itu akan tetap lestari dan akan kembali kepada Tuhan. Kita teringat sidang jemaat Tuhan, di tempat lain Allah berfirman, "Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu." Artinya di sana Tuhan Allah tidak berkenan. Tuhan Allah tidak akan memusnahkan kita, tetapi Tuhan Allah menghukum kita atas kesalahan kita, agar kita bertobat, agar kita kembali kepada jalan Tuhan, agar kita mendengarkan suara Tuhan kembali. Itulah belas kasihannya kepada manusia berdosa. Itu buktinya Tuhan memberikan belas kasihannya kepada kita, bahwa kita masih dikasihani oleh Tuhan. Inilah bentuk cinta kasih Tuhan kepada kita, sidang jemaat Tuhan. Oleh karena itu, marilah sidang jemaat Tuhan, hari ini kita memeriksa kembali hidup kita. Jika kita bersalah kepada Allah dan kepada sesama kita dan kepada siapapun, mintalah pengampunan darinya. Bertobatlah segera. Mengapa harus binasa jika masih ada waktu untuk bertobat, sidang jemaat Tuhan? Menerima hukuman Allah sebagai akibat dosa-dosa kita memang tidak mudah, sidang jemaat Tuhan. Namun jangan pernah meninggalkan Allah kalau kita terpuruk, kalau kita mengalami suatu hukuman dari Allah. Mintalah kasih karunia-Nya agar hukuman itu mengoreksi hidup kita dan membuat kita dapat hidup makin menyenangkan hati Tuhan, agar kita berubah ke arah yang lebih baik, hati kita diubahkan oleh Tuhan, dan kita bisa mendengarkan kembali suara Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan. Saya yakin dan percaya, sidang jemaat Tuhan, hukuman tidak menyenangkan, tetapi Tuhan mau kita tidak sampai dihukum karena perbuatan kita. Tuhan mau kita tidak melakukan hal-hal di luar yang Tuhan perintahkan, dan kita jangan sekali-kali menyakiti hati Tuhan, agar hukuman itu tidak menimpa kita. Saya kena percaya, sidang jemaat Tuhan, agar
akan berjalan-jalan Tuhan, dan seiring dengan kasih Tuhan semuanya selalu melingkupi kita. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami agar kami berjalan-jalan Tuhan, agar kami tidak turut dihukum ya Tuhan. Kami mau Tuhan mengajari kami mau Tuhan selalu membimbing kami agar kami selalu berjalan-jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih.